sakit mata juga sama Dikasih obat yang sama. Nah ini yang keliru sebenarnya gitu ya. Jadi memang obat tetes mata ya itu satu obat tetes mata hanya untuk satu orang gitu ya. Jadi nggak boleh dipakai bersamaan. Nah ini sering sekali terjadi gitu ya. Simpan aku ada sisa nih dari kemarin ya buat temennya aja gitu pakai ya. ini aja kamu Daripada beli lagi kan. Nah itu jadi memang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya, Apoteker Alfira Arianti di program Talk Show. Hari ini telah berhadir bersama saya Apoteker Aditya Noviyadi Rahmatullah, Magister Farmasi, dan Apoteker Satrio Wibowo Rahmatullah, Magister Sains. Sebelumnya sahabat Sultan, kita perkenalan dulu ya. Apoteker Aditya ini adalah seorang anggota bidang resertifikasi PCII Banjarbaru dan juga praktisi rumah sakit sekaligus dosen di Universitas Borneo Lestari. Dan Bapak Satrio adalah seorang wakil sekretaris PCII Banjarbaru, dosen juga di Universitas Lampung Pangkurat bidang keilmuan farmakologi dan farmasi klinik. Ya, mari kita sambut. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Perjalanannya lancar ya tadi ya? lancar, cuman sedikit berasap ya dari pagi memang kita iya betul, dari pagi kita berasap. Ini bapak-bapak apoteker ya, sekaligus dosen juga ya. Boleh diceritakan Pak dulu awal mulanya bapak-bapak memilih nih sebagai apoteker, khususnya kan mengambilnya bidang klinis ya Pak. Itu kenapa gitu milih apoteker dan bidang klinis gitu? Oke, ya, silakan. Ya. Kayaknya hampir semua gitu ya, maksudnya ya mungkin banyak gitu ya farmasi-farmasi sekarang gitu ya, apoteker sekarang itu ketika ditanya kenapa kok masuk farmasi gitu ya, saya yakin pasti akan banyak yang menjawab itu adalah semacam tercebur atau terjebak gitu ya. Ya memang pada akhirnya dari saya sendiri memang ya saya akhirnya terjebak dalam sesuatu yang menurut saya oh ini loh saya gitu, dan akhirnya ya walaupun awalnya terjebak tapi jatuh cinta juga gitu jatuh cinta yang penting itu jatuh cintanya betul Pak ya. Gitu ya, pada akhirnya kan memang ya apa yang kita jalani kan pada akhirnya nanti itulah yang akan mengantarkan kita gitu ya ke tujuan akhir kita mau seperti apa gitu ya. Jadi ya memang alasannya gitu ya, kalau dari saya memang dulu awalnya terjebak gitu ya, tercebur gitu ya, tapi pada akhirnya ya mencintai profesi sebagai apoteker. Iya betul sekali, yang penting kita jatuh cinta lalu kita jadinya sayang gitu betul. Ya Pak ya. Kalau Bapak Satrio sendiri mungkin tadi kalau terjebak udah dijawab sama Pak Adit. Sama ya Pak ya, jawaban yang lain nih harus beda ya. Oke, jadi kalau saya sih sebenarnya waktu saya mau memutuskan kuliah itu saya konsultasi dengan orang tua. Tapi jawaban orang tua saya ya terserah nak, kamu mau kuliah apa, yang penting ilmu kamu itu dapat berguna bagi masyarakat. Nah saya pikir memang salah satunya kita kuliah di farmasi ini kan kita bersentuhan dengan pasien ya Mbak, apalagi kita bidang pelayanan ya sekarang ini alhamdulillah. Kita dapat bersentuhan dengan pasien, ya sebaik-baiknya ilmu adalah yang berguna untuk masyarakat ya seperti itu. Mungkin dari saya sih seperti itu. Masya Allah ya, yang penting kita juga bermanfaat bagi masyarakat ya. Bagi masyarakat. Nah itu ngomong-ngomong bermanfaat, ini sekaligus bapak-bapak ini kan selain punya sebagai profesi apoteker juga sebagai pengurus di Ikatan Apoteker Indonesia. Nah itu sejak tahun berapa sih bapak-bapak sebagai pengurus Ikatan Apoteker? Lalu dari mana sih awal mula kok saya ingin bergabung gitu dengan Ikatan Apoteker Indonesia? Boleh di sharing pengalamannya seperti itu? Mungkin saya dulu ya Pak ya. Boleh. Mungkin karena saya duluan ya. Yang senior. Jadi untuk bergabung di IAI ya, khususnya di pengurus cabang Ikatan Apoteker Banjarbaru, itu saya dimulai di 2014 Mbak. 2014 itu pun saya pertama jadi dosen juga waktu itu. Cukup lama ya Pak ya? Cukup lama alhamdulillah ya sampai sekarang. Jadi motivasi saya untuk bergabung itu salah satunya ya, dan paling mendasar itu adalah pengabdian. Jadi kita pengabdian kepada anggota ya, bagaimana ya seorang apoteker itu kita
melayani anggota seperti apa, mungkin seperti itu sih menurut saya. Dan kita bisa kolaborasi juga tuh, dengan teman-teman, apalagi ini temanya kan sekarang ini lagi tanggal 23 ya kan, World Pharmacist Day kan. Nah seperti itu, jadi kita bisa kolaborasi sama teman-teman, edukasi masyarakat, ya pengabdian lah seperti itu. Oke, kalau Pak Aditya, untuk ini awal mulanya tahun berapa? Ya, jadi kalau untuk saya sendiri, kebetulan saya baru ya, baru bergabung sebagai pengurus gitu ya. Jadi beberapa tahun ke belakang itu hanya aktif sebagai anggota gitu ya. Jadi memang setelah beberapa tahun aktif sebagai anggota, kok saya pikir ada yang perlu saya suarakan gitu ya. Dan itu agak sedikit susah gitu ya, agak sedikit kurang tersampaikan gitu. Sehingga satu-satunya jalan gitu ya yang bisa saya lakukan adalah ikut gitu ya, ikut masuk di kepengurusan gitu ya, sehingga aspirasi-aspirasi yang bisa saya sampaikan itu akan lebih bisa terdengar lah seperti itu gitu ya. Nah dan itu pun ya akhirnya menjadi bahan evaluasi saya gitu ya, karena saya merasa pada saat dulu jadi anggota kok suara-suara anggota ini agak susah terdengar gitu ya. Nah itu yang akhirnya menjadi motivasi juga salah satunya gitu ya, bagaimana nantinya bahwa yang bisa menyuarakan aspirasi ini bukan hanya dari segi atau dari orang-orang di kepengurusan saja gitu ya. Jadi yang menjadi anggota pun saya harapkan nanti kedepannya juga bisa aspirasinya bisa disuarakan, saran dan masukannya juga bisa disuarakan gitu ya. Dan ini sangat penting saya rasa, karena memang kita itu dalam berorganisasi ya kita harus berkembang gitu ya. Jadi tidak hanya stuck di situ-situ aja gitu ya. Apalagi kan kita di momen yang World Pharmacist Day ini kan kita pengennya mempromosikan lagi gitu loh. Kita pengen memperkenalkan ini loh, kita nih apoteker gitu loh. Itu sih motivasinya sebenarnya. Baik, ya itu ibaratnya kalau sekarang ini mungkin masih banyak ya, mungkin sebenarnya apoteker ini sudah banyak terkenal maksudnya pasti masyarakat tahu aja apoteker mungkin, tapi ada sebagian yang masih apa sih sebenarnya gunanya apoteker ini. Karena itulah kita sebagai apoteker juga sebagai pengurus untuk bisa menyuarakan seperti itu ya Bapak ya. Kayak tadi sudah ada kita singgung ya, 25 September akan ada World Pharmacist Day, atau kita bisa sebut juga dalam bahasa Indonesianya ya Pak ya, Hari Farmasi Sedunia. Nah, kalau tahun ini Pak, sebenarnya tema World Pharmacist Day itu apa sih untuk tahun ini? Karena kan setiap tahun sebenarnya punya temanya masing-masing gitu ya Pak ya. Untuk tahun ini apa Pak Bos? Untuk tahun ini memang tema World Pharmacist Day ini apoteker memperkuat sistem kesehatan nasional ya. Jadi kita tahu beberapa tahun terakhir ini memang kesehatan dunia maupun Indonesia kan sedang tidak baik-baik saja. Kita sudah pasca COVID gitu. Pasca COVID artinya sedang dalam perbaikan lah ya. Jadi salah satunya kampanye World Pharmacist Day pada saat ini kita membantu atau memperkuat sistem kesehatan nasional. Mungkin salah satunya peningkatan pelayanan kefarmasian, Mbak. Jadi dulu mungkin ya, dulu kita pelayanan kefarmasian memang ada standarnya nih, standar pelayanan kefarmasian. Tapi itu dilakukan secara langsung ya, face to face ya kan. Sekarang belanja aja bisa online. Oh kita konseling nggak bisa online sih. Nah dari sana kan akhirnya lahirlah yang namanya telefarmasi ya Mbak. Iya betul. Telefarmasi di mana dengan telefarmasi ini memungkinkan kita sebagai seorang apoteker itu melayani pasien ya, tidak face to face tapi daring atau dalam jaringan ya. Jadi kita bisa ya macam-macam, kita tidak semua memang ya kita bisa lakukan dalam jaringan, tapi beberapa hal mungkin seperti kita edukasi pasien, kemudian konseling, kita follow up terapi pasien, bahkan ada beberapa obat itu penebusan obat resep juga bisa dilakukan secara real time ya. Nah jadi kampanye kita di tahun ini ya seperti itu. Selain itu juga tidak ketinggalan terkait dagu sibu. Iya, mungkin itu dari saya. Oke, jadi memang untuk World Pharmacist Day tahun ini adalah kita menguatkan nih apoteker sebenarnya perannya apa sih dalam kesehatan nasional, apalagi sekarang dengan perkembangan zaman ya, teknologi informasi semakin besar. Kita biasanya belanja harus datang ke pasar, tapi sekarang bisa lewat satu HP, ponsel kita bisa udah
tek 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 udah Ngapain bisa sih, mau makan aja juga. Iya, mau makan aja duduk doang bisa Iya. dapat, apalagi cuma sekedar obat ya Pak ya. Iya, Kalau kita benar. tidak ikut berperan di dalamnya, kita justru malah mungkin tergerus ya di dalam situ. Iya. Iya. Nah, itu untuk apa maksudnya? Karena Bapak nih sebagai apoteker juga sebagai dokter. Sebenarnya dalam tema Farmasi Day ini menurut Bapak nih apa sih yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat nih sebagai dosen juga sebagai apoteker gitu? Ya, jadi memang ini momen sebenarnya, momen 1 tahun sekali gitu ya. Ada salah satu dari sekian banyak momen yang bisa kita manfaatkan sekali lagi tadi untuk kita lebih mengenalkan gitu. Ini apoteker ini apa sih gitu ya. Jadi selama ini memang yang masyarakat banyak tahu apoteker itu dalam tanda kutip obat gitu ya. Apoteker obat udah gitu aja gitu. Jadi hanya sebatas itu gitu ya. Jadi alangkah baiknya momen ini kita manfaatkan ya, bahwa apoteker itu bisa kita kenalkan ya, bisa kenalkan oh apoteker itu ranahnya luas loh gitu ya. Selain hanya obat-obatan kita juga aktif di akademisi gitu ya, salah satunya tadi makanya kita juga istilahnya sebagai praktisi juga kebetulan kita juga sebagai akademisi ya, kita mengenalkan secara langsung gitu ya dari bagian terkecil misalkan ke mahasiswa kita dulu ini loh Pak, farmasi itu seperti ini, apoteker tuh kalau kerja nanti seperti ini ya, ada standar yang mengatur gitu ya, ada regulasinya gitu ya. Dan di momen Farmasi Day ini juga kita kan bisa turun langsung ke masyarakat ya, kita bisa mengenalkan lagi gitu ya, mengingatkan kembali oh ini loh apoteker gitu ya. Itu sih yang selama ini gitu ya yang kita rasa kok apoteker kayak masih beberapa gitu ya, ada yang dianggap sebelah mata lah, karena itu yang kita pengennya itu nggak ada lagi gitu. Nah, makanya memang harus kita sendiri yang lebih aktif, kita sendiri harus lebih sering turun ke masyarakat gitu ya, memperkenalkan, membranding kita sendiri itu ya kewajiban kita juga gitu ya sebenarnya. Jadi kalau bukan kita sendiri yang membranding apoteker ya mau siapa lagi? Iya betul, ibaratnya kita harus menunjukkan dulu nih diri kita tuh sebenarnya apa sih yang kita lakukan, lalu masyarakat mungkin akan mengenali ya Pak ya. Betul. Dari itu oh ternyata apoteker bukan cuma tentang obat tapi juga melakukan pelayanan informasi. Betul. Lalu juga kita melakukan kalau di rumah sakit mungkin ada bahasanya kita harus melihat riwayat penggunaan dan lain-lain, mencek apakah obat ada interaksi, efek samping dan lain-lain ya Pak ya. Cuman ini Mbak, kalau boleh saya tambahkan ya. Iya. Karena kita tadi kembali pada sistem sekarang yang sudah berpusat pada teknologi informasi ya. Memang sebenarnya kita bisa melakukan telefarmasi tadi, bahkan kita kadang ya mungkin coba kita cek aja lah ya di marketplace banyak orang jual obat seperti itu kan. Nah itu cuman pesan saya sih hati-hati ya kan. Tidak ada salahnya sih sebenarnya ya kan, kita berhati-hati apakah ini penjualnya ini kredibel atau tidak gitu loh seperti itu. Jadi masyarakat smart lah maksud saya memilih ya kan. Nah jadi teknologi itu bisa membawa kebaikan, bisa membawa keburukan juga kalau kita tidak hati-hati. Seperti itu sih, itu yang poinnya di sana terkait ya kita sekarang semuanya basisnya teknologi digital, seperti itu yang mungkin menurut saya. Lanjut ya, oke. Ini tadi sudah dibahas ya, kita juga ada karena materi World Pharmacist Day ini tentang peran apoteker, tadi ada dibahas sedikit Dagu Sibu, lalu juga tentang telefarmasi ya. Kita ke Dagu Sibu ya Pak. Sebenarnya Dagu Sibu ini dari zaman saya kuliah sebenarnya selalu ya, kayak maksudnya kita selalu kalau kita datang ke masyarakat, kita edukasi masyarakat, itu kita selalu memberitahukan Dagu Sibu. Tapi mungkin di sini kita bisa bapak-bapak sekalian coba apa sih itu Dagu Sibu sebenarnya. Lalu bagaimana sih ibaratnya Dagu Sibu ini untuk masyarakat gunanya tuh sebenarnya apa gitu bapak-bapak? Silakan. Oke, ya jadi untuk Dagu Sibu sendiri ya tadi bener ya dari zaman kuliah gitu ya kita. Jadi ini Saya juga Dagu Sibu juga. Padahal tahun berapa ya Pak ya? Dagu Sibu ini sebenarnya jadi semacam warisan turun-temurun gitu ya. Tapi ya memang ini tidak bisa kita pungkiri juga, memang Dagu Sibu ini menjadi satu hal yang sangat penting gitu ya. Nah, jadi kan Dagu Sibu sendiri itu kita bisa definisikan gitu ya dari katanya ya, Dagu Sibu dapatkan gitu ya, danya dapatkan, kemudian gu-nya adalah gunakan ya, kemudian si-nya adalah simpan. Ya, kemudian gu-nya adalah buang. Artinya bahwa
memang untuk mendapatkan obat gitu ya itu kita bisa nggak bisa asal-asalan gitu ya. Nah, balik lagi tadi kita singgung terkait dengan telemedicine gitu ya, artinya bahwa di platform sosial gitu ya, kemudian di marketplace itu sudah ada yang jualan obat lah istilahnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian balik lagi kita ya sebagai usernya, sebagai penggunanya ya, kita dalam mendapatkan obat itu mau seperti apa gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga, bahwa untuk mendapatkan obat ini harus kita perhatikan yang jualan ini siapa gitu ya. Kita mendapatkannya dari mana gitu ya. Tidak ada yang salah dengan online gitu ya. Apalagi di zaman sekarang itu, kalau kemarin mungkin kita ada di eranya 4.0 ya, tapi nggak merasa kok tiba-tiba sekarang udah 5.0 gitu ya. Nah, semua terjadi digital ya Pak ya? Betul, serba digital gitu ya. Jadi memang perkembangan zaman ini tidak bisa kita abaikan gitu ya. Kita harus selalu ikut perkembangan gitu ya, supaya tidak ketinggalan gitu ya. Nah, ya, artinya tadi ketika kita ingin mendapatkan obat itu sah-sah aja kalau kita mau beli online gitu ya. Nah, sah-sah aja, tapi harus kita pastikan gitu ya. Ini yang ngasih obatnya ini siapa gitu ya, yang jualan ini siapa ya. Nah, secara peraturan memang yang diperbolehkan untuk menjual obat ini ya adalah pelayanan farmasi gitu ya. Nah, contoh gitu ya, ada rumah sakit gitu ya, kemudian ada klinik ya, ada puskesmas ya. Kemudian ada yang katakanlah saya tuh cuma demam sedikit gitu ya, masa harus ke rumah sakit gitu ya. Ada apotek gitu ya. Nah, apotek itu kan bisa istilahnya menjual obat tanpa resep kan ada gitu ya. Nah, tentunya obat-obatan tertentu ya, obat bebas gitu ya, itu kan boleh gitu ya, obat bebas terbatas. Nah, sedangkan misal ada obat keras, contoh antibiotik gitu ya. Nah, itu tentunya tidak bisa kita dapatkan asal-asalan gitu ya. Nah, ini sebenarnya dilema yang masih sangat sering terjadi gitu ya. Nah, dan ini juga jadi suatu kekhawatiran kita di era teknologi yang semakin canggih sekarang. Apakah nanti antibiotik ini bisa ditebus tanpa resep? Gitu. Nah, ini kan yang menjadi perhatian gitu ya. Padahal secara regulasi kan memang tidak diperbolehkan. Kecuali itu OA ya. Ya kan bisa diserahkan. Betul, ada oleh apoteker tanpa resep. Betul. Ada nanti pembagiannya lagi ya, ada OA, obat wajib apotek, ya ini obat yang memang diperbolehkan ya diserahkan. Tapi ya juga sangat terbatas ya Pak ya. Sangat terbatas, dan bahkan jumlahnya pun terbatas ya, tidak bisa misalkan mau beli berapa ya nggak bisa gitu ya, itu sudah diatur. Nah, kemudian tadi untuk menggunakan gitu ya. Nah, untuk menggunakan pun harus kita harus kita pahami gitu ya. Minum obat itu nggak istilahnya yang sesimpel orang pikir gitu ya, minum pokoknya kalau sakit minum ya memang ada gitu ya. Contoh kayak obat-obat nyeri gitu ya, obat demam ya, memang kita minumnya kan nggak harus 3 kali sehari, 4 kali sehari juga gitu ya. Ada beberapa golongan obat yang memang saat kita menggunakan itu adalah pada saat dibutuhkan. Katakanlah pada saat demam baru kita minum obatnya gitu ya. Nah, kemudian obat-obat yang lain yang harus diminumnya malam hari, misal ada yang obat misalkan harus diminum saat makan dan sebagainya ya. Aturan pakai lah. Aturan pakai, betul. Nah, itu kan cara kita menggunakan. Ya. Apalagi untuk obat-obatan misalkan dengan penggunaan yang menggunakan alat khusus gitu ya, katakanlah seperti obat hisap, kemudian seperti insulin gitu ya, itu kan perlu kita edukasi lagi, perlu kita sampaikan informasinya ini bagaimana secara penggunaannya. Cuman ada loh, nggak tahu ya Mbak sama Bapak juga pernah baca apa enggak? Kalau saya Dagusibu itu pada saat gunakan itu cek klik katanya, tahu nggak klik? Kemasan, betul, label, izin edar, ada keamanan ya. Iya betul. Itu bisa diterapkan juga dari. Itu juga harus dipastikan memang bahwa obat yang tadi kita dapatkan ini bagaimana nih sebelum kita gunakannya pasti dicek dulu kliknya tadi kan. Jangan-jangan udah kita beli nih ternyata pas mau digunakan udah berubah mungkin. Betul sekali. AED kan banyak nih Mbak, ada obat ya sekarang ya macam-macam, ada obat palsu. Kita juga harus pintar, harus waspada, kita cek kita cek itu tadi ya. Iya, izin edarnya juga ya kan. Ya kalau memang kita beli di apotek sih ya seharusnya nggak masalah sih sebenarnya menurut saya. Apalagi marak ya sekarang, ada penarikan-penarikan yang mungkin terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Jadi mungkin lebih bijak lagi lah saat mendapatkan lalu mau menggunakan obat gitu ya Pak ya. Ya, kemudian apa tadi? Simpan. Mungkin sering kita dengar ya, apalagi ini obat-obatan kayak sejenis sirup gitu ya. Iya, betul. Pokoknya nanti kalau mau disimpan ya, simpan di dalam lemari es biar awet gitu kan.
Jadi ini suatu pemahaman yang agak keliru saya rasa ya, karena memang tidak semua obat-obatan itu bagus disimpan di rumah es gitu ya. Jadi ada yang memang obat itu untuk penyimpanannya cukup di suhu ruangan gitu ya. Kemudian dia terlindung dari cahaya matahari langsung ya. Kemudian apalagi misal di rumahnya ada anak-anak gitu ya, ada anak kecil ya, itu mesti dijauhkan gitu ya, dijauhkan dari jangkauannya. Nah, memang ada beberapa obatan juga yang ya memang bagusnya ya, dia disimpan di rumah es, tapi tidak semua. Nah ini yang perlu diperhatikan gitu ya, sehingga pesan juga untuk masyarakat gitu ya, untuk kita semua, bahwa ketika kita mendapatkan obat, monggo ditanyakan, nggak apa-apa Bapak Ibu misalkan ya, ini nanti kalau misalkan sudah saya gunakan obatnya masih ada sisa gitu ya, saya simpannya di mana gitu ya, kemudian berapa lama nih bertahannya gitu ya, karena kan ada istilah kita kenal itu kan kayak BUD gitu ya, use date ya. Betul. Nah itu kan agak sedikit berbeda dengan expired date gitu ya. Nah ini yang memang masih cukup banyak yang belum diketahui gitu ya. Jadi ini peran kita sebenarnya, kembali lagi tadi ke momen World Pharmacist Day, memang kita harus lebih menunjukkan peran kita gitu ya. Edukasinya, informasinya itu harus betul-betul tersampaikan dengan baik. Contoh berapa hari misalnya tetes mata itu bisa disimpan. Kadang sudah berbulan-bulan masih mau dipakai lagi. Padahal warnanya mungkin udah berubah jadi coklat. Nah gitu ya. Itu makanya. Kan itu sebenarnya sepele kan ya, kita cuma penyimpanannya kita tentukan berapa hari nih atau 1 bulan atau berapa gitu kan. Nah itu juga harus jadi perhatian sih ya. Gitu. Nah bicara tetes mata nih Mas ya, kebetulan nih pasti kayaknya pernah juga dengar gitu ya. Jadi ada satu orang pasien gitu ya, katakanlah Ibu Budi misal ya, ini tambah ya, nama samaran ya, sebut saja Bunga. Bunga gitu ya. Ya si Bunga tadi gitu ya, suatu saat menderita katakanlah sakit mata gitu ya, matanya memerah atau apa, kemudian dia berobat, dapat obat tetes mata ya, 1 kali 2 kali pakai sembuh nih, ya kan sayang nih obatnya katanya belinya mahal, lalu disimpan ya, kemudian besoknya ada temennya nih